Pemirsa di rumah, jumpa lagi dengan saya, Dr. Anda Jelis Lindriati, SH, MH, yang berkantor hukum di Cipta Lopeng, beralamat di Jalan Sito Sermo, PDK 2, Kavling 370, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Pemirsa, kali ini kita akan membahas tentang berita yang lagi hit di televisi mengenai ulah debt collector merampas jaminan. Tentu ulah debt collector untuk sebagian masyarakat tidak asing lagi, bukan? Baik itu Anda kredit sepeda motor, baik Anda kredit mobil, baik Anda kredit alat-alat berat untuk perusahaan Anda, atau Anda kredit perumahan, semuanya ditanggung oleh finance. Dan finance ini mengenakan fidusia kepada Anda. Pemirsa, apabila Anda berhubungan dengan finance, pastikan bahwa perjanjian itu memang sudah didaftarkan di pengadilan. Kalau memang itu ada finance fidusianya, finance tersebut sudah mengurus fidusia. Anda dan perusahaan finance sama-sama mendaftarkan ke pengadilan bahwa perusahaan ini sudah difidusia. Sedemikian, pemirsa. Jadi fidusia tidak bisa dikenakan hanya satu kali, bahwa ini sudah didaftarkan, sudah melalui fidusia atau sudah difidusiakan melalui notaris. Hal demikian harus Anda ketahui, Anda baca, dan Anda harus ambil, minta salinannya. Apabila Anda tidak mendapatkan atau tidak memperoleh perjanjian persalinan mengenai fidusia Anda, Anda sebaiknya mengurungkan untuk mendapatkan pinjaman dari perusahaan finance tersebut, karena itu nanti akan membuat Anda menjadi repot, membuat Anda menjadi susah. Memang terlihat mudah di depan, tapi sulit di belakang untuk penyelesaiannya. Pemirsa, akhir-akhir ini banyak debt collector yang saya maksud mengambil rampasan dari perusahaan leasing atas kendaraan Anda. Bahkan saya melihat di Instagram ada seorang ibu yang menaikin sepeda motornya, kemudian dia dikerumuni oleh debt collector dan menarik itu motor kendaraan yang dinaikin oleh seorang ibu itu. Nah, bagaimana ulah debt collector ini menurut undang-undang? Ada juga seorang pengusaha, dia meminjam uang dari leasing untuk membeli alat berat. Jadi pada intinya, finance itu meminjamkan uang, bukan meminjamkan barang. Meminjamkan uang, dan uang itu dibelikan barang, dan barang yang Anda beli itu sebagai jaminan. Sedemikian. Jadi pokok perikatan Anda dengan perusahaan leasing itu adalah utang piutang, bukan jual beli. Anda tidak membeli motornya leasing, kemudian kalau Anda tidak membayar, maka leasing mengambil motor Anda. Bukan. Anda tidak dalam hal jual beli. Kerangkanya adalah kerangka utang piutang. Hanya jaminannya berupa barang yang Anda beli. Barang yang Anda beli itu seluruh identitasnya adalah nama Anda. Anda meminjam uang ke leasing untuk dibelikan motor di tempat A, kemudian Anda mendapatkan STNK bernama, beridentitas, alamat, domisili Anda, bukan nama dan alamat perusahaan yang meminjami Anda uang untuk membeli kendaraan tersebut. Paham ya? Jadi Anda di dalam hal kepemilikan barang adalah 100% adalah kepemilikan Anda.
bukan kepemilikan leasing, bukan kepemilikan finance. Akan tetapi Anda terikat dengan finance atau leasing hanyalah sebatas utang piutang. Jadi apabila Anda menjaminkan motor Anda terhadap leasing tersebut, bukan berarti motor tersebut milik leasing. Karena seluruh administrasi di dalam pembelian motor Anda, barang bergerak Anda atau barang tidak bergerak Anda seperti rumah, itu atas nama Anda, bukan atas nama leasing. Jadi pemirsa, apabila di tengah jalan ada debt collector merampas motor Anda, maka Anda berhak berteriak pencuri. Kenapa? Karena motor Anda bernama, nama dan identitas Anda, bukan bernama leasing. Kalau leasing menginginkan untuk dibayar tunggakan cicilannya, itu bisa dimusyawarahkan. Dengan cara bagaimana? Pihak leasing mau nggak membeli motor saya kalau saya tidak boleh menjual motor saya? Nah, kalau saya menjual motor saya, berarti yang menentukan nilainya siapa? Saya, bukan pihak leasing. Kalau leasing mengatakan bahwa motor yang menjadi jaminan saya tidak boleh dijual, itu benar. Akan tetapi ketika terjadi wan prestasi, Anda bisa meminta menjual motor yang menjadi jaminan Anda untuk membayar hutang pada leasing tersebut. Jadi leasing tidak bisa mengambil semuanya. Uang cicilan sudah masuk ke leasing, kemudian dia mengambil serta-merta motor Anda tanpa mengembalikan uang lebihnya. Itu berarti pencurian dan perampasan. Jadi Anda pihak pengusaha leasing jangan mengatakan bahwa saya akan rugi. Setiap perusahaan, setiap orang melakukan usaha harus wajib untuk rugi. Kalau Anda tidak mau rugi, jangan bergerak di bidang ini, karena memang bidang ini penuh dengan risiko. Risikonya apa? Bisa force majeure. Apa force majeure? Seperti saat ini terjadi pandemi. Perusahaan manapun mana yang tidak bangkrut? Usaha mana yang tidak bangkrut? Terus kemudian pihak leasing tidak mau rugi. Kamu sudah telat mencicil, kamu sudah berprestasi, jadi barangmu saya ambil. Oh tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena masyarakat juga memiliki hak atas barang itu. Hak barang itu dibuktikan dengan apa? Sertifikat atas nama orang tersebut. BPKB atas nama orang tersebut, bukan atas nama leasing. Paham? Jadi apabila terjadi wan prestasi yang dilakukan oleh debitor, sebaiknya Anda jangan main sok kuasa, sok kuat, dan merasa itu barang Anda. Itu sangat-sangat salah. Karena apa? Karena material barang yang menjadikan anggunan itu bukan bernama atas nama leasing Anda, bukan atas nama perusahaan finance yang memberikan pinjaman uang, tapi bernama individu dari orang yang meminjam dana kepada leasing. Pemirsa, dari uraian saya ini, apa yang Anda tidak paham, bisa Anda bertanya kepada saya. Jadi, apabila Anda dirampas material Anda, berupa motor, berupa mobil, atau berupa rumah, kalau Anda sudah di fidusia, maka tempuhlah jalur hukum. Jangan mau dirampas. Kenapa? Karena lewat jalur hukum, hakim akan memberikan putusan yang seadil-adilnya. Hakim akan mendengar kenapa Anda tidak melakukan kewajiban Anda untuk membayar cicilan. Maka hakim pun akan mendengar alasan-alasan Anda. Ketika alasan Anda masuk dalam pertimbangan hakim, maka hakim akan berada di pihak Anda. Jadi, utang piutang tidak bisa serta-merta merampas
harta kepemilikan yang sudah beratas nama pribadi, bukan beratas nama pemberi utang. Pemirsa, saya akan bahas asas spesialisasi atau fixed loan, bermakna benda objek jaminan fidusia sebagai anggunan bagi pelunasan utang tertentu. Dengan demikian harus jelas dan tertentu, serta pasti jumlah hutang debiturnya itu tinggal berapa. Jadi tidak boleh asal merampas harta debitur. Kemudian asesor yang bermakna jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan dari perjanjian pokok, yakni perjanjian utang. Dengan demikian, keabsahan perjanjian jaminan fidusia tergantung pada keabsahan perjanjian pokok. Seperti penghapusan benda objek jaminan fidusia, itu tergantung pada hapusnya perjanjian pokok. Jadi, tidak serta-merta pemirsa perjanjian utang piutang itu dengan mengambil jaminan Anda, maka utang Anda bisa dianggap selesai. Yang seperti sudah saya sebutkan. Juga asas hak preferen yang bermakna memberikan kedudukan hak yang dilakukan kepada penerima fidusia atau kreditur terhadap kreditur lainnya. Hak didahulukan tersebut tidak hapus karena adanya kepailitan atau likuidasi. Yang dimaksud ini, Anda tetap berutang, catatan utang Anda tetap ada. Ketika Anda menjadi bangkrut dan tidak bisa membayar utang Anda, bukan berarti Anda boleh tidak membayar. Anda tetap harus membayar. Caranya bagaimana? Anda bisa meminta izin kepada perusahaan finance yang memberikan utang Anda untuk menjual rumah Anda atau barang jaminan Anda untuk membayar hutang Anda. Begitu. Kemudian yang memberi fidusia harus pemilik benda itu. Jika benda tersebut milik pihak ketiga, maka pengikatan jaminan fidusia tidak boleh dengan kuasa substitusi, tetapi harus langsung pemilik pihak ketiga yang bersangkutan. Yang maksudnya adalah bahwa apabila Anda meminjam uang dari finance, kemudian Anda membeli kendaraan dan Anda merasa kesulitan untuk menjualnya, kemudian Anda meminta orang lain untuk melunasi dengan mencicil, dan mobil atau barang jaminan itu dikuasai oleh pihak ketiga atau Anda yang meneruskan, tidak apa-apa. Akan tetapi dampaknya ketika sudah lunas, tetap orang yang pertama yang meminjam uang yang terdaftar sebagai penerima fidusia itulah yang harus datang menyelesaikan perjanjian utang piutangnya. Jadi tidak bisa Anda, orang pihak ketiga, meskipun melunasi semua cicilan itu, kemudian Anda mengambilnya sendiri. Jadi tidak mudah. Jadi pemirsa, jangan gampang-gampang dengan harga murah Anda meneruskan cicilan, kemudian dengan serta-merta uang mobil atau barang itu menjadi milik Anda. Karena prosesnya rumit, Anda harus ke pengadilan untuk membuktikan bahwa selama ini yang berhubungan dengan Anda diketahui oleh finance adalah Anda. Karena finance pun tidak mau digugat oleh penerima fidusia. Kenapa mobil saya, BPKB saya diberikan ke orang itu? Saya tidak memberikan kuasa. Demikian. Jadi pemirsa, larangan melakukan fidusia ulang terhadap objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar apabila objek jaminan fidusia tersebut telah beralih kepada penerima fidusia lainnya, maka pemberi fidusia ulang merugikan kepentingan penerima fidusia. Jadi jangan pernah Anda mau menjadi pihak ketiga untuk urusan fidusia
jaminan kendaraan yang ada di leasing, karena memang tidak mudah. Jadi pemirsa, kenapa asas Droid The Suite yang bermakna bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan jaminan siapapun, benda itu berada kecuali pengalihan hak atas piutang atau kesi terhadap benda persediaan. Jadi pemirsa, tetap serumit apapun proses ini, Anda pihak ketiga harus menjalaninya. Kenapa? Karena pihak leasing tidak akan pernah melepaskan jaminan fidusia itu apabila bukan penerima fidusia yang bertanda tangan yang melakukan perikatan dengannya. Pemirsa, kira-kira untuk penjelasan saya ini sudah jelas atau belum? Kalau belum, silakan Anda bisa menghubungi kantor saya, Cipta Law Firm, untuk kita bisa bahas permasalahan berikutnya. Oh ya, saya lupa bahwa agar dalam jaminan fidusia ini mendapatkan kekuatan hukum, maka ada 4 prinsip utama tentang jaminan fidusia. 1, bahwa secara real pemegang fidusia itu hanya berfungsi sebagai pemegang saja, bukan sebagai pemilik sebenarnya. Mengerti maksudnya? Maksudnya adalah seperti ini. Anda kan meminjam uang kepada leasing, kemudian leasing membelikan kendaraan, dan kendaraan yang Anda beli itu BPKB-nya diambil oleh leasing. Nah, ini yang dimaksud. Jadi meskipun BPKB Anda di bawah penguasaan pemegang fidusia, itu hanya sebagai pemegang saja, bukan pemilik sebenarnya. Karena pemilik sebenarnya adalah Anda yang menerima fidusia. Hak pemegang fidusia untuk eksekusi barang jaminan baru ada jika wan prestasi dari pihak debitur. Yang dimaksud eksekusi barang jaminan itu bukan berarti kendaraan Anda yang sedang Anda pakai diangkut oleh debt collector dengan berdasarkan bahwa pemegang fidusia berhak mengeksekusi barang jaminan. Ya, kalau termasuk wan prestasi itu tidak termasuk eksekusi. Wan prestasi itu utang piutang, ya. Kalau jual beli, ya itu baru ada eksekusi. Sedangkan hubungan Anda dengan debitur adalah utang piutang. Jadi apabila Anda ini manifestasi, maka Anda diwajibkan melunasi tunggakan Anda dengan cara bisa pihak finance membelinya sendiri, kemudian menghitung berapa jumlah sisa hutang Anda, kemudian mereka harus mengembalikan sisanya. Nah, jika hasil penjualan eksekusi barang fidusia melebihi jumlah hutang, maka sisa harus itu dikembalikan kepada Anda. Itu. Jadi tidak bisa ketika dia mengeksekusi barang jaminan, kemudian dia menjualnya, kemudian ada hasil lebih, dia ambil semuanya. Itu tidak bisa. Jadi Anda harus menuntut kepada pihak leasing bahwa harga di pasaran untuk barang yang Anda miliki itu senilai sekian, sedangkan hutang Anda di pihak leasing hanya tinggal sekian, sehingga Anda harus mendapatkan kembaliannya. Itu kalau pihak leasing membelinya. Jadi pemirsa, demikian perjanjian fidusia untuk pihak finance terhadap kreditornya.
Kreditor tidak boleh sewenang-wenang memindahkan jaminan barang yang dijaminkan tersebut kepada pihak ketiga karena itu berisiko pidana. Jadi semuanya mengikat. Negara membuat aturan ini demi kebaikan, demi kerukunan, demi kemakmuran bersama. Tidak boleh salah satu untung dan yang lainnya merasa dirugikan. Negara menjamin kebebasan individual dan juga negara menjamin perusahaan atau korporasi. Tapi tidak boleh melampaui kewenangan yang sudah diatur oleh undang-undang. Demikian Barmesa ulasan saya tentang jaminan fidusia dan apa yang dilakukan oleh debt collector MNC dengan merampas barang jaminan. Itu adalah perbuatan melanggar hukum atau melawan hukum. Karena apa? Karena kepemilikan barang yang dijaminkan itu adalah tertera nama Anda, bukan tertera atas nama perusahaan finance. Jadi kalau terjadi wan prestasi, maka prestasi itu tidak boleh disertai sita jamin, kemudian secara keseluruhan hak kepemilikan individu itu hapus. Demikian pemirsa ulasan ini. Terima kasih.